Sementara itu, karyawati Dwi Ayu Darbawati yang merupakan korban penganiayaan oleh anak bos toko roti, George Sukabahalim di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, menceritakan bahwa pelaku sempat mengaku bahwa ia kebal hukum dan tidak bisa dipenjara saat melakukan aksi penganiayaan terhadap korban. Hal tersebut diungkap Dwi dalam rapat dengar pendapat Kapolres Jakarta Timur, Kapolda Kalimantan Tengah, dan Komisi 3 DPR di Komplek Parlemen Senayan. Setelah Abang GoFood-nya datang, di situ dia nyuruh saya nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Dia sempat ngomong kayak gitu. Terus saya di situ mau resign, tapi ditahan sama adiknya si pelaku. Akhirnya saya dan karyawan yang lain minta untuk bikin perjanjian kalau saya nggak mau nganterin makanan si pelaku lagi. Dari situ saya nolak. Pas saya nolak berkali-kali, dia ngelempar saya pakai patung, terus ngelempar saya pakai bangku, habis itu ngelempar saya pakai mesin edisi BCA, habis itu saya ditarik sama ayahnya si pelaku. Terus karena HP sama tas saya masih di dalam, akhirnya saya balik lagi ke dalam, tapi saya malah dilempari lagi pakai kursi. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat banyak oven, di situ saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya dilempari lagi pakai barang-barang. Terus yang endingnya di situ saya dilempar pakai loyang kue sampai kepala saya. Kita akan membahas lebih dalam mengenai hal ini bersama dengan kuasa hukum korban, Muhammad Rifki Saputra, dan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Talpa. Saya mau ke polisi dulu, ke Pak Nicholas. Pak Nicholas, ini kan terjadi sudah bulan Oktober, kami dengar. Mohon dikoreksi jika keliru. Laporan juga sudah masuk begitu. Tetapi kenapa baru sekarang nih diusut? Ya, terima kasih, Mas. Pertama-tama kami mohon maaf atas penilaian semua pihak, terutama masyarakat, terhadap kami Polres Metro Jakarta Timur yang seakan-akan terkesan bahwa proses ini terlalu lama atau lambat penanganannya. Kami jelaskan di sini bahwa kejadian itu dilaporkan pada tanggal 18 Oktober tahun 2024, di mana setelah kami menerima laporan, kami langsung melakukan FAIR. Kami jelaskan juga bahwa pada saat korban melapor kepada kami, luka-luka yang diviralkan itu ternyata itu sudah diobati di klinik sebelum dia datang ke polisi. Jadi kami anggap laporan yang tersebut selanjutnya kami perlakukan layaknya menangani kasus-kasus pidana umum seperti halnya pidana-pidana yang dilaporkan kepada kami. Selanjutnya kami melakukan FAIR tanggal 18 Oktober, dan kami izinkan yang bersangkutan untuk kembali ke rumah karena ada prosedur yang kami lakukan. Nah, setelah ada laporan polisi itu kan kami melaksanakan tahapan-tahapan proses penyidikan. Yang pertama adalah tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan ini apa? Tahap ada perbuatan penyelidik untuk mengumpulkan barang bukti untuk meyakinkan penyidik apakah ada atau tidaknya pidana yang dilaporkan kepada kami. Selanjutnya kami mengundang para saksi atau pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa pidana itu. Kami mengundang dan kami sudah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana itu. Dan setelah itu kami yakin bahwa memang benar ada terjadi tindak pidana. Kami perlu jelaskan di sini bahwa pada saat laporan dan pemeriksaan, sudah 2 kali pemeriksaan kami kepada terlapor Ayu ini, dia tidak pernah menyampaikan kepada kami terkait dengan foto dan juga video
terkait peristiwa itu. Jadi kami perlakukan layaknya seperti penanganan kasus-kasus pada umumnya, kasus-kasus pidana pada umumnya yang harus melalui tahap-tahap penyidikan. Nah, disinilah kami mendasari pada Perkap nomor 6 tahun 2019 dan Perkap Bareskrim nomor 1 tahun 2022 terkait dengan penyidikan. Dari kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan klarifikasi kepada para pihak dan perlu kami sampaikan bahwa karena itu masih tahap penyelidikan, maka undangan klarifikasi para pihak itu kami tidak bisa menekan dia karena dia punya hak secara hukum juga, equality before the law dan asas praduga tak bersalah. Jadi kami meminta kesediaan yang bersangkutan untuk datang ke pihak kepolisian untuk diambil keterangannya sebagai langkah klarifikasi tersebut. Jadi di sini ada memang terkesan lama karena kami mengundang para pihak, dalam hal ini saksi yang disampaikan oleh pelapor kepada kami itu ada terkesan agak lambat karena para saksi juga mengulur-ulur waktu terhadap kami gitu. Itu yang dapat kami sampaikan kenapa perkara ini agak terkesan lambat atau lama kita melakukan penyidikan terhadapnya. Itu karena awal barang bukti itulah yang tidak diserahkan kepada kami dari pelapor atau korban ini, yang tidak serahkan seutuhnya. Terjadi peristiwa itu, contoh kayak dia langsung serahkan rekaman atau langsung serahkan foto-foto, kan lain itu ceritanya. Baik, kita coba konfirmasi juga kepada kuasa hukum yang sudah bergabung juga secara virtual di sini, Mas Rifki. Ya. Mas Rifki, ini Oktober betul sudah disampaikan, sudah lakukan pelaporan begitu ya? Tetapi polisi tadi menyebut sebetulnya bukti-bukti yang disampaikan belum lengkap sehingga upaya hukum yang perlu dilalui ini kemudian cukup panjang terlebih dulu begitu. Baik, Mas. Izinkan kami dari tim hukum John LBF tentu dalam hal ini kami juga mengapresiasi atas kegiatan RDP yang tadi siang sama-sama kita laksanakan. Dan kita terima kasih kepada Ketua Komisi 3, Bang Habibur Rahman. Dan alhamdulillah dalam rapat dengar pendapat tadi sudah terang benderang bahwa apa yang dikatakan Pak Kapolres itu SOP itu sudah dilakukan. Memang kami katakan bahwa kami menerima surat kuasa ini di tanggal 15 Desember. Jadi korban Dwi Ayu sebelumnya memang pada saat kejadian itu melaporkan secara pribadi, secara seorang diri tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Namun pada saat proses pelaporan yang dilakukan oleh Dwi Ayu, itu ada menurut keterangan klien kami bahwa ada pengacara yang ditugaskan mungkin dari keluarga pelaku. Nah, setelah dari proses itu semua, karena dirasa memang ada yang harus ingin diberikan kepastian juga kepada Dwi Ayu, akhirnya pihak keluarga memilih pengacara yang lain, yang berbeda. Akhirnya pengacara tersebut mungkin karena tidak pengacara dari yang kedua kalinya itu adalah pengacara dari hasil dari keluarga korban sendiri yang mencari pengacara tersebut untuk diberikan pendampingan. Memang dalam proses itu mungkin ada komunikasi yang tersendat antara pengacara yang kedua itu dengan klien kami Dwi Ayu pada saat itu, dan kami rasa kami sangat mengapresiasi betul terhadap apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolres. Dalam rapat dengar pendapat tadi sudah terang benderang, SOP semua sudah dilakukan bahwa kami mendukung agar kasus ini bisa segera terselesaikan dan Dwi Ayu bisa mendapatkan keadilan secara baik dan benar. Saya kembali ke Pak Nikolas kalau begitu. Pak Nikolas, beredar kabar begitu di luar, mohon dikonfirmasi jika ini juga keliru, bahwa pelaku disebut-sebut memiliki kondisi mental tertentu begitu. Apakah ini benar? Dalam hal ini kami tidak bisa menjawab, Mas, karena penyidik tidak bisa menilai itu. Yang bisa menilai itu adalah ahli
ya, yang bisa menilai itu ahli. Kita tetap proses sesuai dengan SOP yang berlaku dan hukum yang berlaku dan mengikat. Jadi itu tindakan polisi harus profesional. Baik, jadi jika ternyata berdasarkan asesmen begitu oleh ahli menyatakan memang ada kondisi tertentu, misalkan begitu IQ-nya ada di bawah standar atau rata-rata, maka penegakan hukum juga bisa jadi berbeda begitu perlakuannya atau seperti apa? Oh, tetap perlakuan sama, tapi itu menjadi pertimbangan hakim nantinya. Baik. Itu kan yang memutuskan kan hakim, menjadi pertimbangan hakim. Proses semuanya kan menggunakan asas equality before the law, karena dia tersangka diperlakukan juga layaknya tersangka-tersangka yang lain. Sekarang si tersangka sudah ditahan oleh Polres Metro Jakarta Timur di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Jadi Baik. juga kami pada kesempatan ini kami clearkan juga permasalahan, karena tadi ada dengar pendapat, saya juga lupa menyampaikan bahwa memang pada saat pelaporan saudara DAD ini pertama ke Polsek Pulau Gadung. Di situ Polsek Pulau Gadung menyampaikan ke dia bahwa ini bukan TKP-nya berada di wilayah hukum Polsek Pulau Gadung dan disarankan ke Polsek Cakung. Dan selanjutnya memang Ayu dan keluarganya bergeser ke Polsek Cakung. Sampai di Polsek Cakung, penyidik mau menerima, tapi penyidik menyampaikan bahwa ini terkait dengan pelapornya korban adalah perempuan. Lebih baik biar lebih cepat, di Polres itu ada namanya unit PPA. Jadi alangkah baiknya sekalian langsung aja lapor ke Polres. Nah itu, kalau kami bisa menerima laporan ini, tapi alangkah baik. Nah disitulah korban Ayu menyanggupi dan mengiyakan bahwa oh iya lebih baik saya langsung lapor ke Polres Metro Jakarta Timur. Jadi dalam hal ini kami tidak menolak laporan dari Ayu, tapi kita menyarankan dan keputusan itu kan kembali kepada Ayu kan sebagai pelapor, dan akhirnya dia dan keluarga datang ke Polres Metro Jakarta Timur untuk melapor. Ya itu seperti itu yang dapat kami sampaikan, Pak. Baik, Pak Nikolas terima kasih banyak sudah berkenan bergabung bersama kami. Pak Rifki juga terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Tentu kita harapkan ini penegakan hukum yang seadil-adilnya begitu, sama-sama agar kita kawal agar perjalanan kasus ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat kembali beraktivitas.